Shalom, warga Kerajaan Sorga. Di pagi yang indah ini, saya ditemani sama teman saya, Immanuel, yang saya panggil dengan Inel. Dia adalah seorang pilot yang tinggal di kota Sydney. Dan hari ini saya ditemani dia. Kita lagi ada di Australian Catholic University, di kampusnya di kota Strathfield, ya. Strathfield, Suburbnya Sydney, ya. Dekat Sydney Olympic. Dekat Sydney Olympic. Oke. Hari ini firman Tuhan berjudul mengasihi sampai kesudahannya. Nah, silakan Inel bacakan ayatnya. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Wow. Nah, Yesus ini sepenuhnya menyadari penderitaan dan pengkhianatan yang akan terjadi pada dia saat itu. Dia tahu sebentar lagi akan ada salah satu dari muridnya yang akan mengkhianati dia. Yesus kemudian mengajarkan para murid tentang arti sebuah kasih. Ia kemudian membasuh kaki para muridnya dan mengajar mereka untuk membagikan kasihnya kepada orang lain. Yesus tahu waktunya akan segera tiba, bahwa dia akan segera disalib pada saat itu. Ini adalah momen yang syarat dengan makna. Nah, ada ayat bacaan hari ini yang barusan kita baca, itu sedang mendefinisikan pola pikir Yesus yang penuh dengan kasih, karena dialah adalah kasih itu sendiri. Sungguh luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 8 menjelaskan itu dengan sangat detail. Di ayat bacaan hari ini terletak sebuah kalimat yang sungguh indah, berkata begini, ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dalam bahasa Yunani adalah eistelos, itu dalam bahasa Yunaninya, yang artinya sampai akhir hidupnya Yesus di bumi ini atau sampai sejauh mungkin. Ya, ini mencerminkan kasih Yesus yang penuh tanpa kondisi dan tidak pernah gagal dan penuh dengan pengorbanan. Kasih yang akan segera ditunjukkan di kayu salib. Ya, kasih Yesus yang akan ditunjukkan di kayu salib, walaupun dia punya kuasa untuk membatalkan semua proses penyalipan itu bahkan. Kasih di sini bukanlah kasih yang sesaat atau emosional saja, tapi ini adalah kasih yang dalam, berkomitmen, dan berdasarkan perjanjian yang sepihak loh. Ada banyak orang yang menolak kasih dia, tapi betul-betul dia tetap mengasihi kita semuanya, bahkan kita belum lahir pun dia sudah mati bagi kita. Sudah menebus dosa kita. Yesus tahu akan banyak orang yang tetap akan menolak dia, walaupun dia sudah mati dan menyerahkan nyawanya untuk mereka. Ini sebuah kasih yang tanpa kondisi. Kasih sepihak yang penuh dengan keindahan. Itu sebabnya disebut kasih sampai kepada kesudahannya. Sebuah paradoks yang artinya tidak akan ada kesudahannya sebenarnya. Kasihnya ditunjukkan sampai akhir hidupnya sebagai manusia di bumi ini. Yesus telah bangkit, mengalahkan kematian, dan kasihnya terus berlangsung sampai selama-lamanya. Walaupun masih ada manusia yang menolak, mengejek, bahkan tidak mau percaya kepadanya, kasihnya tidak akan berkesudahan. Bayangkan seseorang mengasihi Anda dengan pengetahuan penuh bahwa Anda akan gagal dan masih berdosa di dalam hari esokmu, namun Yesus telah memilih mengasihi, melayani, menghibur, dan akhirnya mati bagi kita. Itu adalah kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus tidak mengasihi berdasarkan upaya atau usaha kita, kasihnya tidak goyah, dan kasihnya abadi. Dahsyat ya bro? Iya, dahsyat banget. Yesus Kristus. Oke, mari kita berdoa, kita mulai hari yang baru ini. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang baru. Kami percaya di hari yang indah ini, kami makin sadar bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, dan kami percaya pada hari ini kami berdiri di atas kasih yang teguh itu. Itu sebabnya kami percaya Tuhan di hari yang indah ini, bahkan seterusnya dalam hidup kami makin sadar bahwa Tuhan mengasihi kami tanpa kondisi. Tuhan mengasihi kami dengan sepenuhnya. Bahkan sebelum kami ada di dalam dunia ini, Engkau telah mati bagi kami. Tuhan ajari kami supaya kami makin terus menghargai, menyadari betapa besar, betapa lebar, betapa dalam kasih-Mu yang tiada batasnya. Kami mulai hari yang baru ini, dan apapun kebutuhan kami hari ini, baik itu kesehatan, kesembuhan, pemulihan, mujizat, pertolongan, kami percaya hari ini Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Kami mulai hari yang baru, kami buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day, dan Tuhan Yesus memberkati. Dari saya dan Inel, dari kota Strathfield, Australia, Australian Catholic University. Dan by the way, gedung di belakang saya ini berdiri tahun 1800-an katanya begitu. Jadi kota tua nih. God bless you. God bless.